Aku, kamu, kita bersama searah, bergandengan di dalam kasih yang sama. Semua tentangnya dan semuanya indah. Semua tentangnya dan semuanya indah. Aku, kamu, kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Huda. Saya alumni UIN Jakarta. Saya tertarik untuk pekerjaan interfaith atau trust building yang kita sebut itu karena saya berasal dari Muslim dan keluarga saya juga saya dibesarkan dalam pendidikan Muslim yang kuat. Saya diajarkan tentang Islam adalah untuk semua semesta alam. Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk semesta alam. Islam diturunkan tidak hanya untuk Muslim saja. Atau Islam tidak hanya diturunkan untuk segolongan umat saja, tapi untuk semua orang gitu. Dan ini yang saya yakini bahwa Islam diturunkan untuk semesta alam. Yang kedua, begitu saya melakukan pekerjaan ini, saya bilang ke ayah saya bahwa saya punya teman yang berbeda, yang non Muslim gitu. Ayah saya bilang, oh bagus, gimana mereka ibadahnya, imannya gitu. Kayaknya kamu kalau punya banyak teman yang berbeda, kamu akan semakin kuat gitu, dan saya meyakini itu. Dan ternyata saya juga begitu saya punya teman yang berbeda iman, saya ternyata punya kesempatan untuk lebih harus Grup sebelah sini mengatakan karena mereka yang mulai duluan saya juga menyerah duluan. Sama juga karena yang situ mulai kan juga mulai duluan. Jadi semuanya merusak aturan ya. Sekarang saya minta kalian untuk berpikir apa jadinya kalau kegiatan ini benar-benar terjadi di luar sana. Non Muslim, jadi saya mau mewarisi apa yang sudah saya lakukan. Gimana? Kalau kegiatan ini benar-benar terjadi di luar sana, kira-kira kalian bisa bayangkan nggak bagaimana dunia jadinya? Terus yang selanjutnya, bagaimana caranya gitu. Dan itulah yang terjadi antara apa misalnya Palestina dan Israel, ya, antara tadi mana? Tadi tawuran ya, kamu misalnya tawuran antara orang yang membangun damai atau merusak damai. Apakah saya membangun damai atau saya merusak damai? Saya bertanggung jawab atas hidup Apakah saya building the peace atau saya destroying the peace? Sehingga saya punya 3 konsep ukhuwah. Mengenal diri kita. Ukhuwah yang Karena kalau kita mengenal diri kita, maka kita bisa mengenal Tuhan yang kita. kita nyanyi itu. Jadi ukhuwah. perjalanan hidup kita adalah perjalanan mengenali diri sendiri dan menggunakan hidup kita untuk orang lain. Walaupun kadang-kadang kita juga punya Sesi kali ini adalah kita akan ngomongin tentang bagaimana yang bagus dengan sesama kita punya sahabat dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa kita. Cinta tanah air Ada satu dari iman gitu. Kalau kita merasa ucapan yang mengatakan bahwa jangan tanya untuk apa yang pemerintah bisa kasihkan ke kamu. itu namanya tanyakan ukhuwah watoni apa yang bisa dalam kamu kasihkan kepada istilah Islam. bangsa kita. Ukhuwah watoni adalah persaudaraan antar sesama bangsa. Kalau di Indonesia tidak hanya Muslim aja, nggak hanya Kristen aja, dan nggak hanya Jawa aja gitu. Banyak banget keragaman gitu. Jadi itu persaudaraan antar bangsa. Supaya bangsa Indonesia maju, kita perlu bersatu gitu. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar sesama manusia. Kalau misalnya iman kita menghentikan kita bersaudara dengan orang lain, ya udah ngambil yang kedua. Persaudaraan antar sesama orang Indonesia. Kalau misalnya Indonesia nggak bisa. Positive and powerful sentences. Dan di dalam sesi terakhir saudara, kami mendengar banyak kalimat-kalimat yang begitu kuat dan sangat positif. And this is what we need to carry on in our life. Dan ini adalah hal-hal yang harusnya kita bawa di dalam kehidupan kita. Yeah. So thank you very much once more. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Oke, boleh tepuk tangan untuk yang di belakang kita. Small groups ini. Ya, masih cetar nggak? Oke. Sesinya sudah selesai. Our session is over. Ya. Kemudian teman-teman yang masih bersoal satu untuk menceritakan siapa kita,
Yang kedua, yang pepatah kita punya adalah tak kenal maka tak sayang. Ini adalah cara kita lebih mengakrabkan diri kita pada orang lain. Yang regardless the ethnicity dan the religious gitu ya. Saya dibesarkan dalam visi bahwa Indonesia bukan sebagai Darul Islam, bukan sebagai negara Islam, tapi sebagai Darus Salam, sebagai negara yang damai. Jadi kalau Darul Islam adalah rumah Islam, tapi kalau Darus Salam, adalah rumah damai. Jadi itu yang saya yakini, Indonesia bukan didirikan untuk satu golongan tertentu, dan saya meyakini bahwa para pemimpin-pemimpin Muslim di Indonesia dulu sudah punya pikiran yang luar biasa, karena ada perdebatan apakah Indonesia mau jadikan negara Muslim atau negara yang lainnya. Dan para pemimpin-pemimpin yang saya ikuti, ternyata mereka punya visi yang luar biasa. Tidak, kita bukan negara Islam, kita negara yang mengajak orang-orang lain yang juga berbeda untuk membangun Indonesia bersatu. Gitu. Yang kedua, tentang trust building yang kita lakukan itu terjadi ketika kalian ikut Pisgen dan ketemu dengan istri saya, dan mereka punya ide dan kita punya satu ide bagaimana caranya melakukan kerjasama dengan Muslim gitu. Buat saya juga pertama kali ketika dengar Advent itu apa gitu ya, dan waktu di Ferry kita benar-benar yang meras otak, ini maunya kayak gimana nih Ferry ini, maunya seperti apa gitu programnya. Jadi pada show kita juga baru pertama kali dengar Advent, terus kita juga baru dengar tentang mereka nggak minum kopi, nggak minum teh, nggak punya merasa tertutup. Kita jadi ketakutan juga, wah ini Kristennya Kristen berbeda gitu. Dan alhamdulillahnya begitu the questions that I got from the meeting itu, saya berpikir ini bagaimana caranya melakukan ini semua, apakah saya mampu, apakah saya bisa diajak kerjasama dengan teman-teman yang saya belum kenal, saya belum pernah bekerja sama. Untungnya kita satu rumit dengan Oswin di Pisgen gitu, jadi kita punya personal relationship yang oke. Advent juga manusia gitu ya, at least saya punya pengalaman yang oke lah gitu, aman lah gitu, tidak akan membahayakan gitu. Karena menurut saya penting juga gitu, karena sebelum dengan Advent saya sudah banyak melakukan kegiatan interfaith, dan banyak juga teman-teman saya yang punya sinisme gitu. Wah, kalau program interfaith itu pasti nanti kalau nggak tarik-tarikan, misalnya kalau dia Kristen nanti dia ngajak jadi Kristen, misionaris gitu-gitulah. Jadi ada sinisme gitu. Ini ada banyak kecurigaan gitu, dan kita juga punya kecurigaan itu, ini jangan-jangan terselubung banget nih acaranya nih, seolah-olah mau bikin kerjasama, nanti jangan-jangan ada misi yang lain gitu. Gitu, jadi pokoknya singkat cerita itu puasa mereka menemukan ide, dan itu luar biasa banget, itu breakthrough banget buat teman-teman kita semua. Kalian buka puasa bersama di sini dan mengundang Muslim di sekitar, itu luar biasa banget. Kemudian saya puasa yang bergerak dalam bidang kesehatan. Duduk di acaranya di Ireland, saya berpikir saya pulang harus menemukan ide. Gimana harus Sekarang tugasnya host adalah membuat perkenalan secara singkat, kemudian menyampaikan apa motivasi yang pertama, pertanyaan pertama tadi. Silahkan perkenalan, kemudian menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Silakan 5 menit dari sekarang, silakan Pak. untuk bekerja sama dengan Advent. Jadi apa ya? Jadi gimana? Jadi saya pulang, saya punya kata tiba-tiba trust building gitu. Jadi menurut saya, karena saya sadar gitu, di luar sana ada teman-teman yang apatis dan tidak percaya dengan interfaith program gitu. Karena misalnya mereka hanya bilang, oh cuman debat aja, atau cuman dialog aja gitu. Tidak ada manfaatnya gitu. Buat saya, the point is build a trust gitu. Karena menurut saya yang prejudice itu banyak tumbuh karena tidak adanya trust satu sama lain gitu. Karena kita merasa paling benar, situ paling benar, terus kemudian tidak ada dialog gitu. Menurut saya dengan trust kemudian ini akan membuka sedikit-sedikit ada dialog, ada ide baru gitu. Dan kamu kita bersama searah
tentangnya, dan semuanya indah. Semua tentangnya, dan semuanya indah. Aku, kamu, kita bersama, searah, bergandengan di dalam kasih yang sama. Semua tentangnya, dan semuanya indah. Semua tentangnya, dan semuanya indah. Bersama kita, jalan bersama tanpa ada rasa curiga, tanpa memandang siapa kita. Saling percaya, berbagi rasa tanpa ada rasa curiga, tanpa memandang